Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, ini hari yang luar biasa, hari di mana Yesus naik ke sorga untuk kembali menerima kemuliaannya. Bilang kanan kirinya, Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Haleluya, selamat datang dalam teleworship hari ini, hari di mana Tuhan menyapa Anda di rumah masing-masing. Dan Anda akan mengalami akan berkat Tuhan dalam pujian, doa, dan kebenaran firman yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya. Saudara, saya ingin bacakan Ibrani pasal yang pertama, ayat yang ketiga, 4 dikatakan, Ia, yaitu Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Saudara-saudara, Yesus sudah ada di dalam kemuliaan. Ia adalah penguasa sorga, Ia menjadi penguasa atas segala sesuatu. Pertanyaannya adalah, setelah Yesus di sorga, apakah umat di dunia ini mengerti, memahami siapakah Yesus yang mulia itu? Jadi hari ini kita akan merenungkan bagaimana di dalam situasi Yesus dalam kemuliaan, orang-orang percaya dipanggil untuk boleh mewartakan Yesus yang mulia itu dan bertekuk lutut di bawah kakinya untuk boleh menyembah Dia. Selamat menikmati ibadah kita, mari kita berdoa. Kami datang kepada Engkau Tuhan dengan penuh syukur hati kami, memuji dan memuja Engkau Tuhan yang telah datang ke dunia di dalam kehinaannya, tetapi kembali ke surga di dalam kemuliaannya. Tuhan, kami bersyukur dan bersukacita. Hari ini ya Tuhan, kami ingin mengikuti teleworship. Siapkan hati kami untuk menerima bagian yang terbaik dari kebenaran firman-Mu. Dan di dalam Yesus Kristus, kami siap untuk berjumpa Engkau dalam persekutuan hari ini. Haleluya, amin. Saya undang kita untuk bangkit berdiri, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa-Ku yang kekal, pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ini ungkapan iman kami Tuhan. Ini yang kami percaya dan kami yakini. Kaulah hakim dan pembela. Hakim dan pembela di salib sengsara. Kaulah rahmat-Ku, turun ke dalam gang yang mulia bangkit, bertata selamanya. Mari yang percaya bersama-sama nyanyikan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya
percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Mari angkat tangan ini bersama-sama sebagai ungkapan iman di hadapan Tuhan. Percaya Engkau, percaya Kau bangkit, percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Kami tahu Tuhan, percaya kepadamu adalah hal yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, Allah yang kita percayai. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan sebuah amanat agung, sebuah perintah bagi setiap kita untuk memberitakan Injil dan memuridkan dunia ini. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan perintah kepada setiap kita. Bapak Ibu, ketika kita tidak melakukan perintah Tuhan, maka kita sedang melakukan dosa di hadapan Tuhan. Janganlah Anda berpikir bahwa dosa terjadi ketika kita hanya melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, yang melanggar perintahnya. Tapi ketika kita tidak melakukan perintahnya,
ketika kita mengabaikan perintahnya, itu juga adalah dosa di hadapan Tuhan. Mari saya ingin mengajak kita untuk menundukkan kepala kita, mengakui setiap dosa kita. Kalau ada hal-hal yang kita lalaikan, kalau ada perintah-perintah Tuhan yang mungkin kita tidak lakukan selama ini, saya ingin mengajak kita untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, memohon ampun dari Tuhan, dan kembali mengalami anugerah-Nya pagi hari ini. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, karena kami tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang adalah terang bagi setiap kami. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami datang mengaku dosa kami. Ampuni kami kalau sering kali kami lalai akan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan bagi setiap kami. Mari jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Yohanes 14 ayat ke-27 yang berkata, "Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Amin. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Karena Kau membayar semua dosa-dosa kami di Kalvari. Dengarlah sabdanya, Kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, Kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Biarlah pujian ini menjadi berita anugerah bagi setiap kita, bahwa dosa kita yang merah seperti kirmizi telah diputihkan seputih salju. Di depan tahtanya sekarang ku bertelut, ku jadi anak Allah. Hatiku bersyukurlah, Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Jadi putih bersih, jadi putih bersih. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu Tuhan. Kau penebus kami. Oh, pujilah Sang Penebus yang telah bangkit
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Pujilah Sang Penebus yang telah bangkit dari maut. Oh, pujilah Sang Penebus yang telah bangkit dari maut. Oh, pujilah Sang Penebus yang telah bangkit dari maut. Oh, pujilah Sang Penebus yang telah bangkit dari maut. Mari engkau yang menerima pengampunan dari Tuhan, angkat tanganmu. Yesus bayar semua Amin. hutang dosaku. Dosa bagai kirmizi jadi putih bersih. Terima kasih Tuhan. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmizi jadi putih bersih.
voices carrying me until I see you face to face, until at last I've won my race. Remind me you're not finished yet. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I live in remembrance. Shalom saudara, kita bersyukur kita masih bisa bertemu di dalam ibadah online. Lewat ibadah online ini saudara, kita belajar mengenai hal yang baru, mengenai esensi gereja. Bahwa gereja ternyata bukan berbicara mengenai gedungnya saja, namun gereja berbicara mengenai setiap orang yang dipanggil dan dipersatukan melalui kematian Kristus. Dan saya berdoa setiap kita tetap bisa menikmati Kristus dimanapun saudara berada. Dan hari ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk bisa melihat bagaimana satu karya yang ajaib yang dilakukan oleh Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga, yaitu berbicara mengenai kenaikannya ke surga. Nah saudara, ada hal yang menarik di dalam kenaikan Yesus ke surga, dan ini adalah menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini, mengenai sebuah perintah yang diberikan oleh Yesus kepada setiap murid-muridnya pada waktu itu. Perintah itu berbicara agar mereka menjadi seorang saksi Kristus, di mana saksi ini harus memberitakan segala perbuatan ajaib Allah. Saksi memberitakan semua Injil yang mereka pahami mengenai Yesus Kristus yang sudah mati dan juga sudah bangkit. Dan itu menebus setiap keberadaan kita yang berdosa. Nah hari ini kita akan mendalami bagaimana saudara adalah saksi-saksi Kristus. Tema hari ini kita akan lebih spesifik berbicara mengenai imperfect witness, yaitu berbicara mengenai saksi yang tidak sempurna berdasarkan Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Nah saudara, hari ini saya tidak akan membahas mengenai bagaimana caranya agar saudara menjadi saksi yang baik. Bagaimana langkah-langkah agar saya bisa menjadi saksi Tuhan yang baik. Hari ini kita tidak membahas bagian itu. Namun ada satu hal yang menarik yang saya dapati dalam bagian ini. Ternyata perintah ini diberikan bukan kepada orang yang sebenarnya layak untuk menjadi saksi. Wow. Ternyata perintah ini diberikan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak sempurna. Kita bisa katakan mereka adalah pribadi yang tidak layak untuk menerima perintah ini sebenarnya. Namun puji Tuhan, hal yang menarik muncul di dalam bagian ini. Yesus Kristus tetap mempercayakan kepada mereka agar mereka bisa menjadi saksi-saksinya. Sekalipun Yesus tahu mereka adalah pribadi yang tidak sempurna. Mereka susah untuk menjadi orang yang bisa memahami apa yang Allah sebenarnya inginkan dan apa yang Allah pikirkan dalam hidup mereka. Nah, bagaimana hal itu menjadi mungkin? Hari ini kita akan lebih banyak membahas mengenai bagian ini. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu saudara. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh menguasai hati dan juga pikiran kami di dalam memahami apa yang tersirat dari yang tersurat. Kami betul-betul ingin memahami bagaimana Injil itu berbicara di dalam bagian ini kepada setiap hati kami yang mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, dalam pembahasan hari ini kita akan berbicara mengenai 3 hal. Yang pertama, kita akan berbicara mengenai sebuah perintah yang diberikan bagi mereka yang tidak sempurna. Nah saudara, perintah ini tercatat di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Bagaimana nanti kita akan melihat bahwa di dalam perintah ini, Yesus memberikan sebuah kepercayaan bagi setiap murid-muridnya yang tidak sempurna, yang gagal di dalam memahami apa yang sebenarnya sedang Yesus ajarkan kepada mereka. Wow, ini menarik sekali saudara, karena di dalam bagian ini kita akan melihat di dalam kegagalan kita, Yesus tetap bekerja, Yesus tetap berinisiatif untuk mempercayakan kita. Dan itu semua menunjukkan bukan karena kita, namun semua adalah karena anugerahnya. Bagian yang kedua, kita akan berbicara mengenai kuasa bagi yang tidak sempurna. Itu berada di dalam ayat yang ke-8. Mengenai kuasa saudara, ini adalah sebuah hal yang diberikan, yang sebenarnya kita tidak punyai.
Yesus memberikan kuasa lewat Roh Kudus kepada setiap murid-murid yang tidak sempurna ini. Agar apa? Nanti kita mau lihat. Ternyata agar kesaksian mereka itu bisa efektif. Jadi pusatnya itu bukan kepada kehebatan mereka, bukan pada kekuatan mereka. Karena kita akan belajar bahwa itu tidak akan bisa membuat seseorang bertemu dengan Allah. Bukan karena manusia, bukan karena apa yang manusia kerjakan, namun harus melalui apa yang Allah kerjakan. Kuasa bagi yang tidak sempurna. Dan bagian yang terakhir kita akan berbicara mengenai otoritas yang ada di dalam ayat 9-11. Ternyata saudara, bukan hanya anugerah itu masuk ke dalam diri kita dengan sebuah kepercayaan Allah atas hidup kita. Bukan hanya anugerah itu diberikan ketika Allah memberikan kuasa kepada kita lewat Roh Kudus. Namun setelah Yesus naik ke surga, dia tidak pernah meninggalkan kita. Ternyata ada otoritas yang terus menaungi hidup kita hingga detik ini. Otoritas yang terus menaungi kita ketika kita melakukan sebuah panggilan ini. Ketika kita sedang mengerjakan sebuah panggilan untuk menjadi seorang saksi. Kita harus percaya nanti bahwa tetap ada pengawasan dari Tuhan. Sekalipun secara fisikal, Tuhan sudah tidak bersama-sama dengan kita. Ini hal yang menarik saudara. Dan ini diberikan kepada setiap Anda, saya yang tidak sempurna. Kalau kita melihat di dalam konteks Kisah Para Rasul pertama ayat 6 sampai ayat 11, saudara akan bertemu di dalam satu konteks setelah peristiwa kematian dan kebangkitan, Yesus mengajar murid-murid selama 40 hari. Jadi setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus tidak langsung meninggalkan mereka. Namun Yesus ternyata mengajar mereka selama 40 hari. Mengajar soal apa? Yesus mengajar mereka mengenai esensi dari kerajaan Allah kepada mereka. Ini yang mereka harus pahami sebelum akhirnya mereka siap untuk diutus menjadi seorang saksi Kristus. Tanpa mereka memahami bagian ini, sulit saudara untuk kita bisa menjadi saksi Kristus. Karena kuncinya sekali lagi, bukan terletak pada kehebatan kita, pada kefasihan kita, pada semua kebaikan kita. Namun kembali kepada apa yang Allah kerjakan atas hidup kita. Itulah kesaksian. Dan setelah Yesus naik ke surga, ia memberikan perintah untuk menjadi saksi. Saudara lihat, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan perintah ini kepada setiap mereka. Dan ini adalah konteks dekat yang bisa kita lihat. Lalu apa yang dapat kita pelajari saudara? Saya akan masuk ke dalam bagian yang pertama. Yaitu adalah perintah bagi yang tidak sempurna. Itu ada di dalam ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Di dalam ayat ke-6 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lalu ayat 7 Yesus menjawab apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, ada sebuah percakapan yang menarik yang akan menjadi perhatian kita. Ini adalah sebuah percakapan yang dilakukan oleh murid-murid kepada Yesus. Sebelum Yesus memerintahkan mereka menjadi saksi, murid-murid ternyata ada menanyakan sesuatu kepada Yesus. Ini bukanlah sebuah pertanyaan yang rohani dan bukan merupakan sebuah pertanyaan yang benar sebenarnya. Kalau kita melihat konteksnya. Ini adalah sebuah pertanyaan yang muncul mengenai sebuah pemulihan secara fisikal. Jadi murid-murid memahami kerajaan Allah yang Yesus ajarkan itulah sebuah kerajaan yang hanya bersifat fisikal. Kerajaan yang sifatnya sementara saja. Padahal di dalam Yesus mengajar mereka selama 40 hari, bukan itu yang Yesus maksudkan. Yesus memikirkan sebuah kerajaan, sebuah pemulihan yang besar yang akan terjadi atas seluruh alam ini. Bukan hanya kepada Yerusalem. Dan hal itu bisa dilihat di dalam ayat yang ke-8. Ketika Yesus memerintahkan kepada mereka untuk menjadi seorang saksi. Yesus bilang dari mana? Dari Yerusalem. Dan bukan hanya pemulihan atas Yerusalem. Namun juga Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu tidak hanya berbicara mengenai satu lokasi atau satu kerajaan saja secara fisikal. Namun mengacu kepada sebuah pemulihan. Pemerintahan Allah atas segala sesuatu. Itulah kerajaan Allah. Orang-orang memahami bahwa Allah berotoritas di atas segalanya. Dan itu yang Yesus maksudkan. Dan menariknya saudara, murid-murid selama 40 hari setelah menjalani kebersamaan bersama Yesus, tetap murid-murid tidak dapat memahami apa yang Yesus katakan. Saudara, apa artinya ini? Secara sederhana kita bisa melihat ini adalah sebuah kegagalan murid-murid di dalam memahami apa sebenarnya menjadi kehendak Allah atas hidup mereka. Atas apa yang harus mereka lakukan dalam hidup ini. Secara khusus, bagaimana mereka menjadi seorang saksi. Ini sebuah kegagalan.
Mereka gagal memahami. Dan 40 hari itu menunjukkan bukan hanya sebuah keadaan 40 hari saja. Namun sebenarnya itu menunjukkan sebuah apa? Sebuah intentional. Intens bagaimana Yesus mengajar kepada mereka selama 40 hari itu. Dan terbukti saudara, fakta membuktikan mereka tetap tidak bisa memahami apa yang sebenarnya sedang Yesus maksudkan. Dan kalau kita mau tarik lebih jauh lagi, bukan hanya 40 hari Yesus berbicara mengenai kerajaan Allah kepada mereka. Yesus berbicara mengenai kerajaan Allah itu sudah lama. Hampir sudah 3 tahun di dalam perjalanan mereka bersama Yesus. Ketika mereka dipanggil menjadi murid, Yesus sudah memberitakan mengenai kerajaan Allah. Lewat peristiwa penyembuhan, lewat segala peristiwa yang Yesus lakukan, semua berbicara mengenai kerajaan Allah. Sebuah pemulihan Allah yang bersifatnya adalah universal, bukan hanya fisikal. Namun mereka sekali lagi tidak memahami bagian ini. Saudara, kalau kita lihat di dalam hal ini, kita akan bertemu kepada satu pertanyaan sebenarnya. Bagaimana mungkin di dalam kegagalan murid-murid itu masih bisa dipercaya? Karena apa? Yang namanya diberitakan, dipercaya untuk menjadi seorang saksi, itu harus bisa memahami bukan apa yang sebenarnya Allah inginkan. Karena saksi itu bukan bicara soal apa yang kita bicarakan sesuai dengan kemampuan otak kita atau pengalaman kita. Bukan. Namun apa yang sebenarnya menjadi karakter Tuhan. Apa yang menjadi karya Tuhan atas hidup setiap manusia yang berdosa. Itu yang diberitakan harusnya. Namun kalau kita lihat konteksnya, murid-murid aja gagal di dalam memahami bagian ini. Bagaimana mungkin mereka bisa akhirnya menjadi seorang saksi dan tetap dipercaya? Bukankah Yesus artinya salah di dalam mengutus orang? Apakah tidak ada orang yang lebih baik di dalam menjalani panggilan menjadi seorang saksi ini? Saudara, saya mau kasih tahu satu hal. Karena ada saksi yang sempurna lah, mereka akhirnya bisa dipercaya. Kristus membuat apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Jadi saudara, sebenarnya bukan fokusnya kepada kegagalan manusia. Namun ada Kristus yang melakukan sesuatu untuk mereka. Karena ada Kristus yang adalah saksi yang sempurna, makanya mereka bisa dimampukan untuk menjadi seorang saksi. Kenapa saudara? Sebab kalau kita melihat bagaimana seorang menjadi seorang saksi. Seorang saksi itu bukan berbicara mengenai kita mengumbar semua kebaikan-kebaikan kita. Kita bukan mengumbar semua kepintaran kita. Bukan mengumbar semua kekuatan yang kita bisa lakukan di dalam menjalani semua panggilan itu. Bukan. Namun menjadi saksi itu berbicara apa sebenarnya? Bagaimana kita sudah melihat Allah. Dan itulah yang kita saksikan. Sekali lagi, saksi bukan berbicara mengenai apa yang sudah kita alami selama ini. Bagaimana saudara bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Bukan itu. Namun kita memberitakan apa yang sudah kita lihat dan sudah kita dengar. Yaitulah Allah sendiri. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 1 ayat 18, kita akan melihat saudara, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Di sini ayat ini menjelaskan bahwa Yesus adalah seorang saksi. Yesus adalah seorang yang menyatakan apa yang sudah ia lihat. Yesus melihat Allah. Yesus melihat Bapanya. Yesus melihat sebuah karya yang indah. Dan itu yang dia beritakan di dalam kesaksiannya. Dan itu tidak pernah salah. Karena dia adalah saksi yang sempurna. Dalam Yohanes 3:30 juga ditegaskan kembali. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Saudara, jadi jelas sekali lewat bagian ini. Sebenarnya ketika Yesus menjadi saksi yang sempurna, apa sih yang menjadi inti di dalam pembicaraannya? Apa yang menjadi inti di dalam kesaksiannya? Yaitulah adalah apa yang sudah ia lihat dan apa yang sudah ia dengar dari Allah. Ini Yesus, saudara. Lalu kita akan bentrok kepada sebuah hal. Yaitu adalah sebuah keberdosaan. Sebuah ketidakmampuan total manusia di dalam melihat Allah. Kita harus menyadari saudara, bahwa hal ini sebenarnya tidak mungkin bagi kita yang manusia berdosa. Hal ini mungkin bagi Yesus, karena Yesus adalah Allah 100% dan dia adalah manusia 100%. Maka Yesus bisa melihat Allah, mendengar Allah, dan dia bisa menjadi saksi yang sempurna atas semua yang dia lihat dan dia dengar. Namun kita tidak. Kita adalah manusia berdosa. Saya mengutip salah satu perkataan dari Edwin Palmer di dalam salah satu bukunya, yaitu adalah The 5 Points of Calvinism. Dia memberikan sebuah penjelasan yang menurut saya adalah penjelasan yang cukup baik dan cukup ringan untuk dilihat, tapi tanpa mengurangkan esensinya. Dia menjelaskan mengenai kerusakan total manusia.
Ketika dosa sudah masuk ke dalam diri manusia, manusia itu rusak secara total. Dan bagaimana kita memahami kerusakan total ini? Di dalam kacamata, mengenai akhirnya nanti kita melihat Allah. Manusia yang berdosa itu berarti manusia telah kehilangan kemampuan secara total untuk melihat Allah. Makanya dikatakan manusia itu mati secara rohani. Saudara, di dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya secara doktrin kita sebenarnya tidak bisa untuk melihat Allah. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang berdosa. Kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya inisiatif untuk menemui Allah. Dan ini tidak membuat akhirnya apa? Kita melakukan kebaikan, akhirnya kita bisa bertemu dengan Allah. Tidak mungkin. Melalui semua hal yang kita lakukan, kita akan cenderung menjauhi Allah. Bukan melihat Allah, bukan mendekati Dia. Dan kita tidak punya kemampuan itu. Namun saudara, di sisi lain menarik sekali. Edwin Palmer bilang, keadaan manusia yang rusak secara total ini tidak berarti manusia itu artinya kehilangan kemampuan untuk melakukan kebaikan. Artinya, sekalipun manusia jatuh dalam dosa dan membuat manusia tidak mampu melihat Allah, itu bukan berarti manusia tidak mampu melakukan hal yang baik. Karena apa? Hati nurani manusia masih aktif dalam diri setiap orang yang berdosa. Namun hati nurani itu sudah tercemar oleh dosa. Sudah rusak oleh dosa. Makanya saudara, di dalam bagian ini kita bisa melihat orang melakukan kebaikan di luar kekristenan. Banyak orang yang melakukan kebaikan. Bahkan orang itu bisa lebih baik secara moralitas daripada orang Kristen. Kenapa? Karena masih ada hati nurani yang aktif. Namun hal yang membedakan adalah begini saudara. Hati nurani yang aktif itu akan bentrok dengan tujuan utama ketika Allah menciptakan manusia. Dan itu tidak sesuai dengan tujuan utamanya. Kenapa? Karena hati nurani sudah tercemar oleh dosa. Dan akhirnya tujuan utama Allah menciptakan manusia itu sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang manusia lakukan dalam tingkah lakunya. Di dalam Katekismus Westminster dikatakan apa tujuan Allah menciptakan manusia? Ada dua. Yang pertama adalah menikmati Dia. Yang kedua adalah memuliakan Dia. Manusia yang berdosa, yang hati nuraninya sudah dikuasai oleh dosa, sudah tercemar oleh dosa. Ketika melakukan hal-hal yang baik, dia tidak bisa menikmati Allah ketika dia melakukan itu. Dia tidak punya koneksi dengan Allah ketika dia melakukan itu. Dia hanya terkonek kepada dirinya sendiri. Dan dia hanya bisa menikmati sendiri mengenai apa yang sudah dia kerjakan dan lakukan. Itu self-centered bukan? Dia hanya berpusat pada dirinya. Aku sudah melakukan ini. Dan dia menikmati itu semua di dalam dirinya sendiri. Tanpa menikmati bersama Tuhan. Atau untuk Tuhan. Dan bagian yang kedua adalah manusia diciptakan untuk memuliakan Dia. Di dalam hati nurani yang rusak saudara. Manusia ketika melakukan sesuatu sudah tidak punya motivasi sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Yaitu adalah untuk memuliakan Dia. Manusia melalui semua hal yang dia bisa lakukan. Manusia akan cenderung untuk memuliakan dirinya. Untuk menunjukkan apa yang dia lakukan. Karena apa? Manusia butuh pengakuan dari sesamanya. Bukan begitu saudara? Manusia membutuhkan, wow kamu orang yang hebat ya. Makanya manusia berjuang untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Itu semua saudara menunjukkan bahwa hati nurani manusia sudah tercemar oleh dosa. Namun saudara, hal yang menarik sekali lagi. Di dalam ketidakmampuan kita sebagai manusia yang berdosa, bagaimana mungkin kita bisa dipercaya menjadi seorang saksi? Melalui bagian ini kita bisa melihat bahwa menjadi saksi adalah kita yang sudah melihat Allah dan sudah mendengar apa yang Allah ingin kita kerjakan. Namun permasalahan adalah kita manusia berdosa. Kita tidak mampu melihat Allah. Kita hanya bisa melakukan kebaikan dengan motivasi yang salah. Dengan sebuah kenikmatan yang salah. Bagaimana mungkin dua hal ini bisa akhirnya bergabung dan kita lakukan menjadi seorang saksi yang baik? Saudara, hal itu tidak mungkin tanpa kehadiran Kristus adalah saksi yang sempurna. Kita tidak mungkin bisa menjadi seorang saksi tanpa kehadiran Kristus di dalam dunia yang untuk memperdamaikan, untuk menebus kita. Agar akhirnya mata rohani kita yang mati tadi menjadi celik. Dan kita bisa melihat Allah yang sudah menebus kita. Allah yang benar untuk kita. Dan itulah yang kita beritakan. Tanpa Kristus saudara, saudara tidak mungkin menjadi saksi yang baik. Tanpa Kristus kita tidak mungkin bisa dipercaya untuk menjadi seorang saksi. Bukan karena kita layak, maka kita dipercaya menjadi seorang saksi. Sebab tanpa saksi yang sempurna, kita tidak dapat melihat siapa yang kita saksikan. Wow, menarik saudara. Dari bagian pertama ini saudara, saya ingin menjelaskan bahwa
ketika kita dipercaya untuk menjadi seorang saksi, itu bukan karena kelayakan kita. Itu bukan karena kebaikan kita. Ingat, kebaikan kita adalah sebagai kain kotor saja di hadapan Tuhan. Kalau motivasi dan tujuannya salah. Namun karena Kristus yang sudah memperdamaikan kita dengan Allah Bapa, akhirnya kita bisa celik mata rohani dan kita bisa melihat siapa yang menjadi sumber dari kesaksian kita. Itulah sebuah karya Allah yang luar biasa yang telah menyelamatkan hidup kita, dan itu yang kita beritakan kepada setiap orang, bukan? Tanpa kehadiran Kristus menjadi saksi yang sempurna, kita tidak mampu mendapatkan panggilan menjadi seorang saksi bagi Kristus. Saudara, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah kuasa bagi yang tidak sempurna. Kita akan lihat di dalam ayat 8, saudara. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ini adalah sebuah ayat yang benar-benar menunjukkan bahwa kita bukan hanya dipercaya menjadi seorang saksi Kristus di dalam segala ketidaksempurnaan kita. Namun, ternyata kita diberikan sesuatu yang kita tidak miliki di dalam status kita adalah manusia tidak sempurna ini. Saksi yang tidak sempurna ini. Yaitu adalah kuasa yang diberikan lewat kehadiran Roh Kudus. Nah, saudara, saya akan menjelaskan bagian ini dalam satu ilustrasi mengenai tentara. Di dalam militer, saudara, tentara itu tidak langsung diutus menjadi tentara untuk berperang. Mereka pasti akan diperlengkapi dulu dengan sebuah pemahaman-pemahaman, bukan? Mereka diperlengkapi untuk apa mereka berperang, untuk siapa mereka berperang, tujuannya apa mereka berperang. Dan ketika mereka sudah diperlengkapi dengan tujuan-tujuan, dengan dasar-dasar mengapa mereka harus berperang, mereka tidak langsung diutus. Namun mereka diperlengkapi dengan senjata perang, dengan pakaian perang. Akhirnya mereka bisa berperang dengan baik. Saudara bisa bayangkan, sekalipun mereka tahu tujuan mereka berperang, sekalipun mereka tahu bagaimana mereka berperang, tapi tanpa ada perlengkapan perang, mereka hanya akan mati di medan perang. Dan mereka tidak bisa efektif dalam berperang. Saudara, gambaran ini sebenarnya mirip dengan ketika Yesus memberikan kuasa lewat kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita yang tidak sempurna. Kita seperti seorang tentara yang sebenarnya sedang berperang. Kita butuh perlengkapan. Perlengkapan itu apa? Itulah kuasa dari Roh Kudus. Dan hal itu akan mengefektifkan kesaksian kita. Baik lewat perkataan kita, saudara. Baik pun lewat tingkah laku kita. Ingat, kita tidak bisa membuat kesaksian kita menjadi efektif karena diri kita. Karena diri kita tidak ada yang baik dan tidak ada yang layak buat bagian itu. Namun karena kuasa yang diberikan, makanya kesaksian kita itu bisa menjadi efektif. Saudara, saya akan menunjukkan bagaimana kuasa Roh Kudus itu efektif di dalam diri yang tidak sempurna. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 4-41. Saya sudah merangkumkan bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara perhatikan sendiri. Dalam ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Saudara, jadi di sini Petrus berkhotbah kepada 3.000 orang, dan lihat apa yang terjadi ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, lihat bagaimana Petrus yang kita ketahui. Dia adalah seorang yang mendukakan hati Tuhan, bukan? Dia adalah orang yang tidak sempurna, bukan? Banyak pelanggaran yang dilakukan, bukan? Ketika dia ikut berjalan bersama Yesus, ketika Yesus masih mengajar di antara kota-kota. Dan kita melihat Petrus bukanlah pribadi yang sempurna. Namun lihat, ketika Roh Kudus memimpin di dalam kesaksiannya, ia memberitakan mengenai karya keselamatan kepada setiap orang yang belum pernah mendengar Injil. Lihat apa yang terjadi. Hati mereka sangat terharu. Saudara, apakah itu muncul dari perkataan Petrus? Bukan. Apakah itu muncul dari sikap Petrus? Bukan. Muncul dari mana? Dari kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam diri Petrus. Saudara, kuasa ini akhirnya bisa mengefektifkan apa yang sebenarnya tidak mungkin dilakukan oleh manusia yang berdosa. Manusia yang tidak sempurna, itu menjadi mungkin. Kenapa? Sekali lagi, itu kan ada kuasa. Aplikasi buat kita apa, saudara, akhirnya? Saudara, seringkali kita berpikir bahwa semua yang sudah kita lakukan di dalam Tuhan, kita sudah menjadi saksi yang baik. Banyak orang yang akhirnya percaya kepada Yesus karena kita. Saudara, salah.
Bukan karena kita mereka percaya, tapi ternyata lewat bagian ini kita melihat karena ada kuasa yang diberikan kepada kita, makanya mereka bisa percaya. Itu semua bukan karena kehebatan kita, bukan karena fasihnya kita berbicara, bukan karena baiknya kita melakukan hal moralitas, bukan. Tapi karena kuasa lewat Roh Kudus yang mengefektifkan kesaksian kita. Dan akhirnya bagaimana manusia yang berdosa itu bisa bertemu dengan Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup mereka. Wow, ini bagian yang menarik saudara. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa sesuatu telah ditambahkan kepada kita. Yang adalah suatu hal yang tidak mungkin bisa kita create sendiri dalam diri kita. Namun itu diberikan kepada kita. Untuk apa? Di dalam kesaksian kita menjadi saksi-saksi yang efektif di dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Bukan berbicara kekuatan manusia, karena pada dasarnya kita lemah. Namun kekuatan lewat Roh Kudus. Jika kita bisa menjadi saksi yang baik itu bukan karena tentang kita, tapi tentang Dia yang telah memampukan lewat Roh-Nya. Amin, saudara. Ini adalah bagian yang sangat indah. Lalu mungkin saudara bertanya, sekarang lagi pandemi, Pak. Gimana kami keluar? Kami tuh harus di rumah, Pak. Saudara tidak perlu khawatir untuk menjawab pertanyaan ini. Tadi kesaksian itu dimulai dari mana, saudara? Dari Yerusalem, bukan? Yudea, Samaria, dan seluruh bumi akhirnya. Akhirnya kesaksiannya meluas. Saudara, saya tidak akan mengartikan Yerusalem itu sebagai sebuah keluarga. Namun saya akan mengartikan Yerusalem itu sebagai sebuah komunitas yang terdekat dengan murid-murid pada waktu itu. Siapa komunitas yang terdekat? Ya orang-orang yang ada di Yerusalem. Orang-orang yang ada di Yudea. Itu yang paling dekat dengan mereka saat itu. Dan akhirnya mereka memberitakan dari situ. Dan saudara, ini bisa kita pakai di dalam konteks sekarang, bukan? Siapa orang yang dekat dengan saudara saat ini? Saudara tinggal bersama keluarga. Itulah orang yang terdekat dengan saudara. Saudara tinggal dengan tetangga, dekat dengan tetangga. Itu orang-orang yang terdekat dengan saudara. Siapa lagi? Saudara tinggal dengan family yang lain. Itulah orang-orang yang terdekat dengan saudara. Mulai dari bagian itu. Saya memaknai satu bagian lewat pandemi ini, saudara. Saya jadikan waktu-waktu ini ketika kita berada di satu rumah, kita tidak bisa kemana-mana. Kita dibatasi ruang lingkup untuk bergeraknya. Itu menjadi sebuah latihan. Sebelum kita melakukan sebuah perkara yang jauh lebih besar, sebuah perkara untuk menjadi saksi di luar. Kita harus menjadi saksi dulu di dalam. Menjadi saksi dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Mereka harus bisa merasakan bagaimana Kristus itu hidup di dalam hidup kita. Dan akhirnya mereka hidupi juga. Dan itu dimulai dari komunitas yang terdekat dengan kita saat ini. Saudara tidak perlu kecewa, tidak perlu khawatir dengan apa yang terjadi dengan hidup kita saat ini. Sekalipun kita belum bisa keluar, suatu saat kita pasti akan keluar, saudara. Dan jadikan waktu-waktu di mana kita berada di rumah. Bukan sebagai waktu kita untuk bebas tidur, bukan waktu bebas untuk sendirian belajar, mengisi kerohanian kita sendiri. Akhirnya kita menjadi pribadi yang egois dengan kerohanian. Namun jadikan waktu-waktu itu sebagai kita berbagi sambil menyaksikan kebaikan Allah kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Amin, saudara. Bagian yang terakhir adalah otoritas bagi yang tidak sempurna. Dalam ayat 9-11 saudara akan melihat satu perkataan yang begitu indah yang dilontarkan ketika Yesus sudah naik ke surga. Dalam ayat 11 secara khusus, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, ini sebuah perkataan yang indah. Dan lewat perkataan ini saya ingin membagi di dalam 3 waktu. Artinya lewat ayat ini kita bisa belajar mengenai 3 hal. Di dalam 3 waktu yang berbeda. Ketika Yesus naik ke surga, itu berbicara mengenai sebuah fakta yang sudah terjadi. Fakta yang sudah disaksikan oleh banyak orang pada waktu itu. Dan Yesus naik itu bukan sebuah ilusi, bukan sebuah cerita saja. Namun betul-betul ada fakta bahwa Yesus naik ke surga. Dan mengenai kedatangannya, kita lihat itu sebagai sebuah janji. Janji yang sudah diberikan bahwa Yesus dengan cara yang sama akan turun ke dalam dunia untuk memberikan sebuah pemulihan bagi seluruh hal. Bagi segala hal. Sebuah janji. Dan bukankah ini kita nanti-nantikan, saudara? Bukankah ini kita nanti-nantikan bagaimana Yesus nanti datang kedua kali dan membawa sebuah pemulihan bagi dunia yang sudah rusak ini? Itu kita nantikan, bukan sebagai orang percaya. Namun ada yang ketiga. Waktu yang terakhir adalah antara kenaikan dan juga kedatangan. Tadi kita udah lihat, kenaikan itu berbicara mengenai sebuah fakta. Kedatangan bicara sebuah janji. Lalu pertanyaan adalah, apa yang sedang Yesus kerjakan di antara kedua masa ini?
Yesus ngapain? Apalagi dalam waktu-waktu ini saudara mungkin bisa bertanya di dalam perenungan pribadi saudara. Yesus, aku ini sudah melakukan segala hal kepada Tuhan. Aku ini sudah melakukan segala hal. Aku sudah menjadi saksi yang baik. Bukankah banyak orang yang percaya ketika aku memberitakan tentang Kau? Lalu kenapa saat ini gajiku dipotong? Lalu kenapa saat ini ada orang yang meninggalkan aku karena kena penyakit corona? Lalu kenapa banyak orang yang akhirnya menderita padahal mereka sudah berusaha menjadi saksi yang baik? Yesus, di manakah Engkau? Saudara, kiranya bagian ini bisa memberikan kita sebuah refleksi atas pertanyaan-pertanyaan kita itu. Terkadang kita bertanya, bukan saudara, Tuhan, aku kurang apa? Aku udah lakukan semua untuk Tuhan kok. Kenapa sekarang ini terjadi sama aku? Kenapa usahaku sulit? Kenapa semuanya menjadi sulit? Kenapa aku seakan-akan tuh menderita Tuhan? Dan mungkin nanti aku akan lebih menderita Tuhan. Kenapa? Tuhan ngapain? Tuhan di mana? Saudara, kiranya bagian ini sekali lagi bisa menjawab jawaban bagi setiap kita. Saudara, saya akan merujuk kepada Ibrani pasal yang pertama yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang tertinggi. Saudara lihat apa Yesus lakukan? Dia naik ke surga. Ngapain? Dia duduk di sebelah kanan Allah. Ini adalah sebuah simbol, saudara, bahwa Yesus sedang berada di atas surga memperhatikan kita. Dia duduk bersama-sama dengan Allah. Itu melambangkan sebuah apa sebenarnya? Kalau kita merujuk dalam Matius pasal 28 ayat 18, itu dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan kuasa yang ada di surga. Sebelum Yesus naik ke surga, dia memberitakan kepada murid-muridnya, kepadaku sudah diberikan segala kuasa yang ada di surga dan ada di bumi. Dan kalau kita paralel dengan ayat Ibrani tadi, ketika Yesus disimbolkan dengan duduk di atas surga, dia duduk di surga, dia ada di sebelah kanan Allah. Sebenarnya dia sedang berotoritas lewat surga atas apa yang sedang kita hadapi di dalam bumi ini. Dan itu adalah menunjukkan bahwa Yesus adalah berkuasa. Yesus adalah pribadi yang benar memegang otoritas penuh atas semua hal. Dan tidak ada suatu hal yang dapat terjadi di luar otoritasnya. Tidak ada dapat satu hal yang terjadi di luar kontrol Allah. Jadi saudara pikirkan, kalau saudara mendapatkan sesuatu hari ini, penderitaan, pergumulan atau apapun, saudara harus percaya. Tidak ada sesuatu hal yang dapat terjadi di luar kekuasaan Allah. Tidak ada yang dapat terjadi di luar kontrol Allah. Dan itulah sebuah hal yang benar. Kita dijamin bagian ini. James Boyce mengatakan bahwa otoritas di surga itu menunjukkan bahwa Kristus lebih besar dari semua ilah dan kuasa setan. Dan otoritas di bumi itu menunjukkan bahwa Kristus itu lebih besar dari segala penguasa dan juga kerajaan. Saudara lihat, dia lebih besar dari hal apapun. Dia lebih besar dari setan yang seringkali kita takutin, saudara. Banyak orang yang pergi ke kamar mandi takut, saudara, minta ditemenin. Banyak orang yang pergi ke tempat yang sepi itu takut, bukan karena takut begal, saudara. Takut ada pocong muncul. Banyak orang yang takut, bukan? Ini fakta. Namun Yesus bilang apa? Kepadaku telah diberikan semua kuasa. Dia ada di atas segala setan yang ada. Dia ada di atas segala ilah yang ada. Dan semua itu ada di bawahnya. Dan tidak ada alasan kita untuk takut, saudara. Dan bukan hanya itu, dia adalah Allah yang ada di atas segala pergumulan kita ketika kita ada dalam dunia. Sekali lagi saudara, lewat semua hal yang Tuhan izinkan terjadi, ingat, itu adalah hal yang perlu bagi kita. Perlu bagi apa saudara? Saya senang ketika Timothy Keller mengatakan sesuatu. Melalui kesulitan sebenarnya, Allah akan menyatakan kasih-Nya sebagai Bapa. Saudara, dalam satu bukunya Timothy Keller mengatakan bagian ini. Dia tulis dalam salah satu bukunya itu adalah The Gospel in Life. Dia membandingkan antara dua hal. Yang pertama adalah orang yang hanya menjadikan kekristenan sebagai sebuah agama dan orang Kristen yang betul-betul memahami Injil. Ternyata beda kualitasnya, beda cara hidupnya. Orang yang hanya menjadikan kekristenan sebagai sebuah agama, dia akan berpikiran seperti ini. Aku sudah lakukan yang baik untuk Tuhan, aku sudah menjadi saksi yang baik untuk Tuhan. Maka dia berpikir dengan apa yang dia lakukan, maka layak untuk dirinya mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Saudara, ini hanya menjadikan kekristenan sebagai soal agama. Namun beda. Kalau orang yang memahami konsep Injil di dalam kekristenan, dia akan memandang melalui kesulitan Allah akan menyatakan kasih-Nya sebagai Bapa atas kita. Dia akan menyatakan kasih-Nya. Saudara,
Mungkin saja, mungkin. Dilewat semua hal yang terjadi dalam hidup kita yang lalu-lalu. Saudara banyak menikmati berkat Tuhan. Saudara banyak menikmati pemeliharaan Tuhan. Saudara banyak menikmati semua kebaikan Tuhan. Dan akhirnya kita itu lupa, saudara, bahwa sebenarnya di dalam semua kebaikan itu Allah ada di sana. Dan Allah selalu menyatakan kebaikannya bagi kita. Namun kita terlena dengan apa yang Allah lakukan. Bukan terlena dengan pribadi itu. Saudara, mungkin kita akhirnya terlalu asik dengan hidup kita. Terlalu asik dengan semua berkat-berkat yang Tuhan berikan atas hidup kita. Terlalu asik dengan semua kenyamanan yang kita nikmati. Namun lewat penderitaan ini, lewat pergumulan saat ini, saudara, kita mari merefleksikan diri kita bahwa mungkin saja ini adalah saat-saat pribadi di mana Allah menyatakan kasih-Nya kembali sebagai Bapa atas hidup kita. Dan akhirnya kita melihat bahwa betul Tuhan, selama ini aku lupa sama Tuhan. Mungkin lewat keadaan ini, lewat usahaku yang turun, lewat gajiku yang turun, lewat segala hal yang menjadi pergumulan bagi hidupku, aku kembali bisa memandang kasih Allah dalam hidupku. Saudara, kita bisa menjadikan ini sebagai bahan refleksi. Dan bagian yang terakhir, saudara, saya ingin menjelaskan kepada saudara mengenai teropong Injil. Saudara, teropong Injil adalah sebuah upaya agar kita bisa melihat di dalam semua pembahasan yang sudah kita bahas. Mengenai pembahasan pertama, perintah yang sebenarnya tidak layak diberikan kepada kita. Lalu juga kuasa yang ditambahkan kepada kita agar kesaksian kita menjadi efektif. Dan juga otoritas yang selalu berlangsung atas hidup kita sampai nanti kita bertemu dengan Dia. Itu semua kita lihat di dalam terang Injil yang lebih jelas. Saudara tahu teropong bukan? Teropong itu punya fungsi untuk melihat sesuatu yang jauh menjadi lebih jelas dengan cara yang dekat. Dan kita akan melihat lebih jelas mengenai berita Injil di dalam ketiga pembahasan kita. Saudara, sadarkah bahwa setiap karya Allah yang sempurna, kenapa selalu ada kegagalan manusia di dalamnya? Kalau kita melihat tadi peristiwa kenaikan Yesus, kita bisa melihat itu adalah sebuah karya Allah yang sempurna, bukan? Bagaimana Yesus itu naik dengan sebuah fakta, dan Dia memberikan sebuah janji, Dia akan datang kembali dan memulihkan semua hal. Sebuah karya yang sempurna. Namun saudara melihat ada kegagalan manusia sebelum itu. Murid-murid gagal dalam memahami apa yang sebenarnya sedang Yesus ingin nyatakan kepada mereka. Kegagalan. Dan sebenarnya kegagalan itu bukan yang terjadi ketika kenaikan Yesus. Itu sudah terjadi jauh sebelum kenaikan Yesus. Saya akan bicara soal 5 hal saja dengan cepat, saudara. Kalau kita melihat dalam peristiwa penciptaan adalah sebuah karya Allah yang sempurna, bukan? Bagaimana Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan Allah membuat ciptaan sangat-sangat baik. Dan saudara lihat dalam pasal ketiga, manusia jatuh dalam dosa. Lalu kalau kita geser lagi, saudara, di dalam peristiwa penyelamatan Allah atas Israel, bagaimana Allah menyelamatkan Israel dari perbudakan Mesir. Saudara melihat juga sebenarnya ada kegagalan Israel di dalam peristiwa yang sangat indah itu. Israel seringkali tidak percaya, seringkali membuat duka hati Tuhan dengan berhala-berhala yang lain. Itu yang kita lihat, saudara. Dan sebuah karya yang sempurna, ada kegagalan juga di dalamnya, bukan? Kalau kita narik lagi lebih jauh, ketika peristiwa kelahiran Yesus, kita lihat ada satu orang yang ragu akan hal itu bisa terjadi. Itu adalah Yusuf. Dia ragu dan dia berpikir untuk menceraikan Maria, bukan? Dia ragu, apakah hal itu benar? Dia ragu dan ketakutan-ketakutan yang dapat muncul dalam hidupnya ketika dia mengambil Maria sebagai istrinya. Akan ada dampak yang sulit untuk dia terima. Dan dia ragu. Menunjukkan kegagalan manusia juga dalam sebuah karya Allah untuk Yesus lahir dalam dunia. Dalam peristiwa kematian Yesus, kita juga melihat, saudara, banyak kegagalan terjadi. Dan itu ditunjukkan oleh para murid yang meninggalkan Yesus ketika Yesus naik ke kayu salib. Ada kegagalan di dalam sebuah karya yang sempurna. Dan dalam peristiwa kebangkitan, saudara, ada juga kegagalan yang dilakukan oleh murid Thomas. Thomas tidak percaya. Sebelum dia bisa mencucukkan kepada lubang bekas paku itu, dia tidak akan percaya. Namun lihat sekali lagi, saudara, di dalam semua karya Tuhan, kita bisa melihat kenapa selalu ada kegagalan manusia di dalamnya. Jadi bukan hanya bicara soal kenaikan Yesus, karya sempurna ada kegagalan manusia. Tapi dari dulu selalu diwarnai dengan kegagalan. Apa maksudnya, saudara? Saya mau bilang, kegagalan manusia tidak membuat
karya Allah berubah menjadi tidak sempurna. Sebab apa? Karya Allah bukan berfokus pada apa yang manusia lakukan, namun apa yang Allah sedang kerjakan. Sekali lagi saya ulang saudara, karya Allah bukan berfokus pada apa yang manusia lakukan, namun apa yang Allah kerjakan. Fokusnya bukan di kegagalan manusianya, namun lihat, ada sesuatu yang Allah kerjakan setelah ada kegagalan manusia. Karena kembali lagi, karya Allah berbicara mengenai sesuatu yang Allah kerjakan. Wow, ini menarik. Saudara, kita lihat, apa yang menjadi inisiatif Allah dalam bagian itu. Dalam penciptaan ada kegagalan, ada kejatuhan. Kita lihat, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia berusaha untuk membuat pakaiannya sendiri untuk mereka pakai. Tujuannya apa? Untuk mereka tidak malu, bukan? Untuk mereka bisa merasa, wah, ketika aku buat pakaian mungkin aku hilang dari rasa malu atas dosa ini, atas ketelanjangan ini. Namun ternyata apa? Mereka masih malu, takut untuk bertemu dengan Tuhan. Sampai akhirnya Allah yang berinisiatif mencari mereka. Bukan hanya mencari, namun Allah menyediakan pakaian yang baru bagi mereka. Sudah lihat? Dan pakaian yang baru itu adalah pakaian dari kulit binatang. Dan apa yang mereka lakukan itu dari tumbuh-tumbuhan. Sudah lihat? Itulah sebuah gambaran bahwa dengan segala kemampuan manusia, manusia pikir dia bisa lepas dari dosa, manusia pikir dia bisa lepas dari rasa malu itu, namun sebenarnya tidak bisa. Sampai akhirnya Allah sendiri yang berinisiatif memberikan pakaian itu buat mereka pakai. Bukan apa yang kita pakai, saudara, tapi apa yang dipakaikan Allah atas hidup kita. Dan pakaian itu merujuk kepada sebuah korban binatang. Korban itu merujuk kepada siapa? Itulah bayang-bayang Kristus yang akan mati nanti di kayu salib. Lewat korban itu akhirnya kita bisa dilayakan. Dan rasa malu atas dosa, intimidasi atas dosa itu akhirnya bisa hilang. Kenapa? Bukan karena kita. Bukan karena kegagalan kita. Namun karena ada sesuatu yang Allah kerjakan di dalam Kristus. Wow. Yang kedua, dalam janji Allah atas Israel. Saudara lihat, saudara ingat mungkin dalam satu peristiwa ketika mereka sudah keluar dari Mesir. Dan mereka diperhadapkan di satu tempat yang sulit sekali. Di depan mereka itu ada laut dan tidak ada jalan. Di belakang mereka itu tentara Mesir itu ngejar-ngejar mereka, saudara. Saudara bisa lihat apa yang mereka lakukan. Dalam kitab Keluaran, mereka bilang kepada Musa. Dia bilang apa? Memangnya di Mesir kurang tanah buat jadi kuburan kami apa? Saudara, sebuah perkataan yang kasar. Bahwa apa? Yang menyuruh mereka keluar itu bukan Musa, namun Allah yang menyuruh mereka. Yang menyelamatkan mereka bukan Musa, namun adalah Allah yang menyelamatkan mereka. Namun di dalam peristiwa penyelamatan itu saudara lihat bagaimana mereka ternyata menghina. Bagaimana mereka ternyata tidak percaya atas apa yang sudah Allah kerjakan. Dan saudara, menarik sekali. Firman Tuhan katakan apa? The Lord will fight for you. You need only to be still. Tuhan akan mengerjakan berperang bagi kamu dan kamu hanya butuh diam. Dalam titik itu saudara, bangsa Israel tidak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya diam saja. Namun firman bilang apa? Kamu hanya butuh diam. Karena yang berperang adalah Allah buat kamu. Dan saudara lihat apa yang dilakukan oleh Allah. Dia membelah laut itu. Dan akhirnya mereka bisa lewat. Dan lihat apa yang terjadi dengan musuh-musuh itu. Mereka berusaha untuk nyebrang. Akhirnya laut itu pun tertutup dan mereka akhirnya mati binasa. Ini menggambarkan apa, saudara? Sekali lagi, bukan apa yang menjadi kegagalan manusia yang menjadi fokus dalam semua karya Allah. Namun kembali apa yang Allah kerjakan atas hidup kita yang berdosa. Dan kematian Mesir itu menunjukkan bahwa sebenarnya manusia yang jahat, manusia yang berdosa memang harusnya mati. Seperti itu. Namun orang yang dipilih, yang dikasih oleh Allah, mereka lah yang diselamatkan. Saudara, indah bukan? Kita bisa karena kita dikasih, saudara. Tidak ada suatu hal yang bisa kita banggakan dalam hidup ini kepada Tuhan. Semua adalah anugerah. Kita narik lagi saudara, dalam kelahiran Yesus ada Yusuf yang ragu. Dan saudara lihat dalam percakapan itu. Firman Tuhan bilang apa? Lewat keturunanmu, kamu keturunan Daud. Akan muncul keturunan yang baru. Dan dia akan menjadi juru selamat penebus. Dan saudara lihat lewat keraguan Yusuf. Dan ditegaskan kembali dengan sebuah perkataan. Lewat keturunan Daud. Dan Yusuf adalah keturunan Daud. Lihat dalam keraguan Yusuf akhirnya tidak pergi. Dan Yusuf kembali mengingat. Betul, ternyata lewat keturunan Yusuf. Dan bukankah itu yang ditulis dalam kitab para nabi. Dan akhirnya dia menerima resiko untuk mengambil Maria menjadi istrinya. Akhirnya dia pergi bukan? Dia pergi ke Mesir. Dia melarikan dari Herodes segala macam. Saudara lihat.
Bukan apa yang dilakukan oleh Yusuf di situ. Namun bagaimana Allah menuntun mereka. Bagaimana Allah yang berinisiatif menuntun. Dan sampai akhirnya Yesus Kristus bisa lahir. Sekali lagi saudara, sekalipun ada keraguan Yesus dalamnya. Namun Allah tetap berinisiatif untuk menyelamatkan dan untuk menggenapi janjinya. Dalam kematian Yesus saudara, terang sekali kita lihat. Murid-murid banyak gagal di sana. Namun lihat, Yesus tetap mati bagi setiap mereka. Yesus tetap mati bagi mereka yang meninggalkan dia. Bukankah itu sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan? Bahwa di dalam keberdosaan, Yesus itu sudah mati buat kita. Tanpa kita harus melakukan suatu hal yang baik kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita tidak perlu datang kepada Tuhan. Tuhan, ini loh yang sudah aku lakukan. Akhirnya Tuhan bilang apa? Oh iya, kamu sudah cukup baik ya. Akhirnya aku selamatkan kamu ya. Enggak, bukan itu. Namun sebelum kita bisa melakukan hal yang baik untuk Tuhan, Tuhan sudah mati bagi kita di dalam status kita yang masih di bawah kutuk dosa. Dan sekali lagi, inisiatif Tuhan bicara soal karyanya yang sempurna, bukan kegagalan kita. Dalam kebangkitan Yesus kita juga lihat, ketika Thomas tidak percaya, Yesus datang akhirnya menampakkan diri secara pribadi di rumah itu yang dikunci, dan akhirnya menampakkan diri kepada Thomas dan murid-murid yang lain. Namun yang menariknya, Yesus tidak datang dengan sebuah perkataan sindiran. Yesus tidak datang dengan sebuah perkataan yang penuh amarah. Namun Yesus bilang apa? Dalam Yohanes, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, perkataan damai Tuhan lontarkan. Artinya apa? Yesus menerima setiap ketidaksempurnaan kita. Saudara, dari bagian ini kita bisa lihat apa? Dari teropong Injil kita bisa lihat apa? Bahwa ternyata dari semua karya yang sudah Allah kerjakan dari awal, pertengahan hingga pada saat ini, semua selalu ada kegagalan manusia. Dan bukankah kita di dalam menjalani panggilan pengikut Kristus, kita juga seringkali gagal, saudara. Namun satu hal yang mau saya tekankan, bukan apa yang menjadi kegagalanmu yang akhirnya membuat engkau tidak mau menjadi saksi Tuhan, bukan. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang dikasihi. Kita adalah orang-orang yang ditebus. Dan kita adalah orang-orang yang sudah diterima oleh Dia. Dan kita punya kuasa dari Roh Kudus untuk memberitakan kesaksian itu agar efektif. Dan percaya saudara, lewat apapun yang saudara lakukan, Tuhan selalu berotoritas. Karena kembali lagi, semua itu karena anugerah. Kita bisa ada hingga saat ini. Itu semua karena anugerah. Tidak perlu ada yang dibanggakan, saudara. Hari ini kita belajar satu hal yang menarik, bukan? Mengenai saksi yang tidak sempurna. Imperfect witness. Menunjukkan sekali lagi bahwa kita yang sebenarnya tidak bisa apa-apa. Yang sebenarnya tidak layak apa-apa. Karena ada pribadi yang menjadi saksi yang sempurna. Yang sudah melayakkan hidup kita. Dan akhirnya kita bisa menjadi seorang saksi yang baik. Dan akhirnya kita berada di dalam sebuah otoritas Tuhan. Dan apapun yang terjadi, semua itu ada di dalam kuasa Tuhan. Ada dalam sebuah otoritas Tuhan. Amin, saudara. Biarlah hal ini memerdekakan hidup kita. Dan kita bersemangat untuk bisa menjalani panggilan ini. Ingat saudara, bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kekuatan kita. Namun karena kasih karunia Tuhan semata. Amin. Kita berdoa. Tuhan, apa yang kami dengar berbicara mengenai Injil yang akhirnya memampukan setiap kami yang berdosa untuk dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah menjadi saksi Tuhan. Kami sadar kami gak mampu Tuhan untuk menjalani bagian ini. Namun kami tahu ada kemampuan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Itu lewat Roh Kudus, lewat kuasanya. Agar semua kesaksian kami menjadi efektif. Dan ketika ada orang yang boleh dimenangkan bagi Kristus, ada orang yang diberkati lewat pelayanan kami, lewat kesaksian kami, ajar kami Tuhan untuk selalu rendah hati dalam bagian ini. Kami selalu memahami bahwa itu semua dapat terjadi bukan karena kepintaran kami, bukan karena pengalaman yang kami bagikan, dan bukan karena kekuatan kami semata, namun karena kuasa dari Roh Kudus yang memampukannya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang yang mendengar pada hari ini. Mereka diberikan semangat kembali, mereka diberikan sebuah pemahaman mengenai Injil di dalam mereka menjalankan kesaksian hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, mari kita saat ini berdoa untuk beberapa hal yang sedang melanda di dalam negeri ini. Kita berdoa untuk gereja Tuhan di dalam mempersiapkan bagaimana mereka menghadapi wabah ini. Dan juga setiap orang-orang yang mungkin terkena dampak dari wabah ini. Kita berdoa.
Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk segala sesuatu yang boleh Tuhan jadikan di dalam hidup kami. Kami percaya betul bahwa tidak ada satu hal yang terjadi tanpa izin dari Tuhan. Dan melalui corona itu Tuhan, kami ingin datang kepadamu dengan sebuah permohonan. Kiranya seluruh gereja-gereja Tuhan boleh bergandengan tangan. Kami tidak hanya melihat label gereja A atau B, namun kami boleh semakin bersemangat sebagai satu tubuh Kristus, menyatukan hati dan bisa menolong setiap orang-orang yang sedang dalam kesulitan saat ini. Berdoa juga Tuhan untuk setiap orang-orang percaya yang sedang menghadapi pandemi ini, kiranya iman mereka terus boleh dikuatkan, iman mereka boleh terus berfokus kepada Kristus, karena sebuah kepercayaan tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa izin daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, berkati juga untuk setiap orang-orang yang tidak percaya. Kira lewat pandemi ini Tuhan, kami rindu setiap mereka juga tetap di dalam pertolongan Tuhan, mereka tetap berada di dalam kasih Tuhan. Dan Tuhan boleh terus jaga mereka lewat orang-orang, donatur-donatur yang bisa menolong mereka. Apapun Tuhan yang kami butuhkan lewat pandemi ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan jikalau kami dapat sesuatu lewat pandemi ini, itu pun semua adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa persembahan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala kasih karunia yang telah Kau limpahkan kepada kami. Engkau telah memberkati segala sesuatu yang kami perlukan. Dan kami percaya Tuhan ke depan nanti kami akan terus mengalami pemeliharaan yang datang dari-Mu. Tuhan, segala kebaikan-Mu kami ingin kembalikan dalam sebuah bentuk persembahan. Kami memberi bukan karena kami ingin mendapatkan berkat. Kami memberi karena kami sudah dipelihara. Kami memberi karena kami sudah diberkati. Kami memberi karena kami telah dikasih oleh Tuhan. Kami memberi oleh karena kami ingin memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkati seluruh persembahan yang kami berikan ke dalam tangan-Mu. Biarlah ini dipakai untuk meluaskan pekerjaan dan kerajaan-Mu di bumi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita mendengarkan suara pengutusan yang datang dari Yesus Kristus kepada gerejanya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada, sekarang mari bersama-sama kita menghadap tahta kasih karunia dari Tuhan untuk menerima berkat yang datang dari Allah Tritunggal. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat yang datang dari Allah Tritunggal. Pohon segala sumber berkat itu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Diberkatilah engkau dengan karakter Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Diberkatilah engkau dengan kasih sayang yang besar dari Allah Bapa yang dilimpahkan dalam hidupmu. Diberkatilah engkau dengan kuasa yang datang dari Roh Kudus yang akan mengefektifkan kesaksian hidupmu bagi kemuliaan Kristus. Diberkatilah mulai dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Maranatha. Amin. Kabar gembira bagi kita semua, khusus untuk jemaat GKBJ Taman Kencana, mulai sekarang Anda dapat melakukan persembahan dengan cara yang lebih mudah. Anda cukup men-scan QR Code pada aplikasi pembayaran yang Anda miliki. Anda dapat melakukan pembayaran melalui OVO, GoPay, Dana, dan link aja. Terima kasih. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal, ku percaya kepada